Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai golongan darah. Apa sih golongan darah itu? Darah merupakan cairan tubuh yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Darah bersirkulasi di dalam jantung dan pembuluh darah. Di dalam darah terkandung berbagai macam komponen, baik komponen cair berupa plasma darah maupun komponen padat berupa sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Penggolongan jenis darah ada banyak, salah satunya adalah sistem ABO. Golongan darah ABO pada manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang terkandung dalam darahnya. Sistem ABO membagi golongan darah menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Lalu, benarkah orang yang bergolongan darah O lebih mudah sakit? Kali ini, untuk memenuhi tugas praktikum golongan darah dalam mata kuliah fisiologi, kami akan mengadakan debat dengan mosi hubungan sifat manusia dengan golongan darah. Debat hari ini terdiri dari 3 tim, yaitu tim pro, tim kontra, dan tim netral. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama kepada kedua tim. Pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat kalian tentang wanita yang bergolongan darah O lebih rentan mengidap masalah kesuburan? Saya persilahkan kepada tim kontra terlebih dahulu. Saya tidak setuju karena golongan darah yang spesifiknya O tidak bisa dianggap sebagai biang keladinya. Masalah kesuburan wanita yang saya ketahui dan telah terbukti yaitu yang pertama, kegemukan, yang kedua, usia, yang ketiga, gaya hidup, dan yang terakhir, masalah pada organ reproduksi. Saya tidak setuju karena kesuburan seseorang ditentukan oleh banyak faktor. Misalnya usia, gaya hidup, pola makan, riwayat kesehatan, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Dan untuk memelihara kesuburan tubuh juga dapat menjalani gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, rajin olahraga, dan tidak merokok, serta tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Jadi, menurut saya, kesuburan seseorang bukan berdasarkan golongan darah tertentu yang dimiliki. Oke, terima kasih kepada tim kontra atas pendapatnya. Bagaimana dengan tim pro? Apakah ada pendapat lain atau ingin disanggah? Apakah benar wanita dengan golongan darah O rentan terhadap masalah kesuburan? Ya, saya setuju. Karena kesuburan wanita memang berbeda-beda, meskipun hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Dan salah satu faktornya adalah golongan darah wanita. Disampaikan langsung oleh para ilmuwan yang menyatakan bahwa mereka menunjukkan golongan darah yang mempengaruhi kesuburan wanita, yang artinya kita bisa mengetahui peluang besar wanita memiliki keturunan hingga sulit untuk memiliki keturunan. Dengan kata lain, golongan darah bisa menentukan kesuburan pada tubuh wanita. Nah, pada penelitian tersebut disebutkan jika pemilik golongan darah O lebih mungkin untuk memerlukan perawatan medis jika dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Hal ini dikarenakan pemilik golongan darah O lebih menghasilkan sedikit telur. Tidak hanya itu, pemilik golongan darah O memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dari keturunan saat memutuskan untuk melakukan IVF. Di sisi lain, penulis juga melihat adanya penurunan produksi dan kualitas telur pada saat wanita berusia 30 hingga 40 tahun. Saya setuju, karena telah ada penelitian dari Yale University and Albert Einstein College of Medicine yang mengambil sampel darah wanita dengan rata-rata umur 35 tahun untuk mengukur kadar FSH atau salah satu hormon reproduksi wanita. Dan dikatakan bahwa wanita dengan tipe golongan darah O dan B memiliki kadar FSH 2 kali lebih besar daripada wanita dengan golongan darah A atau AB. Ini artinya, wanita dengan tipe golongan darah O dan B beresiko 2 kali lebih besar mengalami penurunan cadangan ovarium daripada golongan darah lainnya. Semakin sedikit cadangan ovariumnya, maka jumlah dan kualitas sel telur yang diproduksi akan semakin buruk dan mengakibatkan terjadinya masalah kesuburan. Oke, terima kasih untuk kedua tim. Pertanyaan berikutnya, apakah benar orang dengan golongan darah O identik dengan sikapnya yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan easy going? Saya setuju dengan pernyataan tersebut.
Hal ini dikaitkan dengan adanya penelitian Hopgood yang menunjukkan adanya golongan darah O dikaitkan dengan berbagai macam penyakit. Dan ada juga laporan bahwa ciri-ciri kepribadian tertentu seperti depresi dan kecemasan sehingga dapat dikaitkan dengan penyakit ini. Jadi ada kemungkinan bahwa golongan darah O juga berkaitan dengan sifat-sifat kepribadian. Saya setuju karena mereka adalah orang yang memiliki keberanian, keramahan, dan orang yang lihat mereka cenderung baik hati, pemurah, energik, terbuka dan menghargai pendapat orang lain, sehingga mereka mudah disukai oleh banyak orang. Tidak cuma itu, mereka juga tergolong tangguh, fleksibel, dan dapat melakukan segala sesuatu dengan lebih baik dibandingkan dengan golongan darah lain dalam situasi sulit. Maaf, saya menentang pernyataan dari pihak afirmasi. Saya tidak setuju mengenai pernyataan tersebut. Dalam dunia psikologi dan medis, sampai saat ini belum ada bukti atau penelitian valid yang menyebut bahwa kepribadian dan sifat berdasarkan golongan darah benar adanya. Sependapat dengan rekan saya bahwa ini bisa dibilang ilmu semu karena golongan darah tidak mutlak menentukan karakter seseorang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sifat, sikap, karakter, dan kepribadian seseorang. Misalnya genetik, pola asuh, lingkungan tempat dia tinggal, dan pengalaman hidupnya. Sedangkan secara umum golongan darah ini ditentukan berdasarkan jenis antigen dalam darahnya. Sehingga kedua hal ini tidak sinkron apabila sikap seseorang ditentukan melalui golongan darah. Maaf, saya menentang pernyataan pihak oposisi, karena kalau dilihat secara langsung, cukup jelas adanya hubungan antara sifat seseorang tersebut dengan golongan darah. Maaf, saya izin kembali menanggapi pernyataan dari pihak afirmasi. Sifat, karakter, dan kepribadian seseorang itu berbeda-beda, jadi tidak dapat ditinjau atau disamaratakan dengan hanya melihat golongan darahnya saja. Eits, jangan ribut dulu. Jadi, kalau menurut pendapat aku, jika didasarkan dalam ilmu biologis itu, golongan darah ditentukan oleh protein-protein tertentu yang membangun semua sel tubuh kita. Dan juga, golongan darah adalah sistem klasifikasi darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen tertentu di permukaan sel darah merah atau eritrosit. Nah, tetapi di balik itu, sifat-sifat yang ada pada golongan darah itu juga bisa ditentukan oleh faktor psikologi atau dari bagaimana cara orang tua mendidik kita dari kecil. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk ketiga tim kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan valid antara golongan darah dengan sifat seseorang. Tetapi apabila dihubungkan dengan penyakit, perlu adanya penelitian lebih lanjut. Sekian debat kita hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.